Terjerat cinta selebgram bagian ke-7. Setelah bertemu dengan Marco, Bonnie semakin tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di antara anak-anak muda, teman dan sahabatnya itu. Pada malam harinya, Audi mengabarkan kepada Bonnie bahwa Audi mendengarkan cerita Ellen bahwa Hendrik pernah bekerja di klinik Ellen di waktu lampau. Tentu saja Bonnie terheran-heran mendengarkan keterangan dari Audi ini, sehingga esok paginya Bonnie bertekad untuk menemui Ellen di kliniknya. Memang benar, Hendrik pernah meminta pekerjaan itu. Ia membantuku mendaftar para pasien yang datang. Cerita Ellen kemudian. Kapan itu? Tanya Bonnie. Sudah lama sekali, mungkin setahun yang lalu, sebelum ia punya pacar, maksudku berpacaran dengan Susan. Cerita Ellen lagi. Wah, kalau begitu sudah lama sekali itu, komentar Bonnie kemudian. Bon, jangan mencampuri urusan orang lain, pesan Ellen kepada Bonnie. Bonnie hanya mengangguk-angguk pelan. Aku tidak mencampuri, jawab Bonnie kemudian. Tapi apa yang terjadi pada mereka sungguh sudah secara langsung atau tidak langsung telah merenggangkan hubungan aku dengan teman-teman dan sahabatku. Bonnie berdalih kepada Ellen. Ya sudah, tapi hati-hati ya, pesan Ellen kepada Bonnie. Setelah hari itu, Bonnie sengaja mendatangi tempat tinggal Hendrik di sebuah sudut kota. Tidak ada yang aneh, belum ada kejadian apapun yang bisa jadi petunjuk bagi Bonnie. Pada hari pertama, bahkan Hendrik pemuda tampan itu pulang malam hari tanpa siapapun, tanpa Susan pacarnya. Pada hari kedua, Bonnie terheran-heran melihat kehadiran seorang gadis kece yang ia merasa pernah melihatnya di luar pagar pondok Hendrik. Kemudian Bonnie mencoba mendekati pelan-pelan. Kagetnya Bonnie. Kamu ada di sini? Tanya Bonnie. Gadis kece itu menjawab dengan sengit. Kok kamu juga di sini? Jawab gadis itu tak mau mengalah. Nona Regita, ini pondok Hendrik. Apa Anda mengenalnya? Tanya Bonnie curiga. Ya, saya tahu saja. Hendrik itu teman saya waktu SMA. Wow, tak kusangka. Kalau begitu, kita sama-sama menunggunya ya. Kita akan bersama-sama menunggunya pulang. Ajak Bonnie tanpa ingin tahu apa keperluan Regita menunggu Hendrik, karena ia menganggap itu lancar. Tidak perlu, saya harus pergi sekarang. Tentu saja Bonnie menjadi heran. Loh, kenapa buru-buru? Bonnie mendadak melihat wajah Regita yang tadi tampak tenang berubah menjadi. Tiba-tiba Regita menampakkan wajah kesal sambil melihat ke ujung jalan yang menuju ke depan pondok Hendrik. Kenapa Regita melihat ke arah ujung jalan itu? Begitu pikir Bonnie, tapi ketika Bonnie melihat ke arah ujung jalan, diam-diam Regita buru-buru pergi bersama mobilnya. Ketika Bonnie menoleh, Regita sudah berlalu. Kemudian dari ujung jalan semakin mendekat, dua orang datang dengan bergandengan tangan. Bonnie sangat mengenali kedua orang itu. Setelah dekat, terlihatlah dengan jelas orang itu adalah Hendrik. Dan ia tak datang sendiri, tapi bersama gadis berambut sepunggung, berbadan montok. Prita, seru Bonnie. Bonnie, seru Prita. Kalian bilang kalian tidak lagi bertemu, tidak lagi bersama. Kata-kata Bonnie seolah memprotes pada kedua orang itu. Hendrik hendak berlari menghindar, tapi sudah terlanjur tertangkap basah dilihat keberadaannya bersama Prita oleh Bonnie. Bonnie, kenapa kau di sini? Tanya Hendrik dengan tidak senang. Ya, aku ingin bertemu kamu, Hendrik. Biasanya juga aku main ke sini. Apa aku salah? Jawab Bonnie kemudian. Hendrik masih salah tingkah dan sulit bicara di depan Bonnie. Hendrik, tolong jelaskan padaku. Kau bilang kau sudah tak pernah lagi bertemu Prita. Dan kau Prita, kau pun sudah bilang padaku
katanya kau sudah merelakan dan rela untuk tidak bertemu Hendrik lagi dan merelakan Hendrik bersama dengan Susan. Bonnie merasa telah ditipu oleh dua orang itu. Sorry Bon, kami terpaksa berbohong kepadamu, kata Hendrik kemudian. Terpaksa bagaimana maksudnya? Apa maksudmu? Bonnie tidak mengerti. Kalian berdua sudah membohongiku selama ini. Bon, kau tak tahu apa yang telah terjadi pada kami. Kami juga tidak punya niat untuk berbohong padamu, kata Prita menenangkan Bonnie dan Hendrik yang mulai bersih tegang. Memangnya apa yang sudah terjadi selama ini? Jelaskan padaku, pinta Bonnie kepada Hendrik sambil menatapnya tak berkedip. Apa boleh buat? Akhirnya Hendrik sambil berjalan menuju pondoknya berkata, silakan masuk dulu, aku pasti ceritakan di dalam, jangan bercakap di halaman seperti ini, kata Hendrik. Baiklah, ayo, oke, jawab Bonnie kemudian. Hendrik bilang akhir-akhir ini sering datang orang tak dikenal, cerita Prita di tengah halaman sambil menoleh kepada Bonnie. Apa maksudmu Prita? Siapa orang itu? Ya, sering memata-matai pondok Hendrik ini, juga sering mengawasi toko tempat aku bekerja, cerita Prita kepada Bonnie. Siapa dia? Ya, aku tidak mengenalnya. Hendrik juga mengatakan tidak mengenalnya. Terdengar Hendrik yang bersuara setelah sampai di teras pondoknya. Dia seorang wanita, kata Hendrik kemudian. Bonnie terperanjat. Wanita. Nah, siapakah wanita yang dimaksudkan oleh Hendrik dan Prita yang telah memata-matai keduanya? Terima kasih sudah menonton tayangan pembacaan cerita ini. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa.